Untuk mempelajari buku setebal ini atau setebal ini akan lebih mudah jika kalian mengikuti tips yang akan saya berikan. Jangan di-skip ya. Belajar sebenarnya sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan jika kita mengetahui trik dan tips yang tepat dalam belajar itu sendiri. Untuk trik dan tips yang tepat serta yang efisien ini akan berbeda untuk tiap orang. Karena kenapa? Tiap orang memiliki kriterianya masing-masing dalam menerima informasi. Ada orang-orang yang akan lebih mudah menerima informasi jika mereka mendengar, ada yang lebih mudah menerima informasi jika mereka membaca, atau ada yang lebih mudah menerima informasi apabila mereka mempraktekannya. Nah, tipe ini adalah tipe auditori, visual, dan juga kinetik. Oleh karena itu, untuk menerapkan atau untuk mencari strategi apa yang paling cocok dengan kalian harus mengetahui dulu sebenarnya kalian adalah tipe pembelajar seperti apa. Nah, di description box ini, di description box dari video ini, saya sudah cantumkan sebuah link di mana kalian akan diarahkan untuk menjawabkan kuesioner. Di sana ada 30 kuesioner dan setelah menjawab kuesioner tersebut kalian akan mendapatkan hasil apakah kalian tipe auditori, kemudian apakah tipe kinestik ataupun tipe visual. Nah, setelah mengisi kuesioner tadi, maka akan muncul hasilnya. Ini seperti contoh ya, saya sudah mengisi kuesioner tadi, maka dia kasihkan hasilnya bahwa saya itu tipe pembelajar yang taktil atau kinestik. Nah, di sini ada option view study tips. Jadi di sini kalian bisa melihat sebenarnya tipe kinestik itu seperti apa dan tipsnya seperti tips-tips untuk yang tipe kinestik itu seperti apa. Jika kita klik, maka akan kelihatan di sini ada penjelasan sedikit tipe kalian seperti apa dan tips-tips yang bisa kalian lakukan dalam belajar seperti apa. Dan dari yang saya lihat ini sepertinya sudah kurang lebih samalah dengan yang biasa saya terapkan sehari-hari ketika belajar. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah membuka link website yang saya kasih di bawah, kalian pasti sudah mengetahui nih kalian tipe pembelajar seperti apa. Apakah auditori, kinestik, atau visual. Nah, tapi teman-teman, waktu saya mengikuti kuliah learning skill di semester 1, di situ kita dijelaskan bahwa akan lebih bagus jika kita bisa mengkombinasikan ketiga ini. Kita bisa secara visual, kinetik, dan juga secara auditori, walaupun ada salah satu di antaranya yang paling mendominasi kita, tapi setidaknya kita harus bisa menggunakan ketiganya. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan tips yang secara umum di luar tips-tips khusus yang kalian dapat dari website tadi. Nah, yang pertama itu tips yang akan saya berikan adalah ketika dosen menjelaskan, kalian harus benar-benar memperhatikan dan sebisa mungkin kalian mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kenapa? Karena ketika dosen menyampaikan, karena maksudnya ini akan menjadi, waktu kalian akan menjadi lebih efisien. Ketika kalian mengulang materi-materinya, kalian tidak membutuhkan waktu yang lama karena kalian sudah sedikit mencerna ketika berada di kelas, dan kemudian ketika membaca ulang lagi, kalian bisa menghubungkan memori-memori kalian. Apalagi jika dibantu kalian mendengarkan sambil mencatat, itu akan sangat membantu. Yang kedua, ada beberapa jenis mencatat yang bisa kalian gunakan. Di waktu semester pertama itu kami diajarkan ada 2 jenis kalau saya tidak salah ingat, dan yang saya masih sering pakai sampai sekarang itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah mind map, yang kedua adalah note taking. Nah, untuk mind map itu sendiri mungkin kalau kalian pernah belajar pakai LKS, waktu saya itu tahu mind map dari SMP, karena di SMP itu kan kayak ada LKS, terus di belakangnya kayak ada cara buat mind map begitu toh. Nah, tapi saya pakainya nanti sudah kuliah. Nah, di kuliah itu kita diajarkan cara membuat mind map supaya kita lebih mudah mengingat hal-hal yang penting dalam materi tersebut. Karena kan kita butuhnya memori jangka panjang, bukan jangka pendek yang sekedar hafalan saja. Nah, ini ada contoh mind map saya. Sebenarnya tuh mind map itu kayak ada ada beberapa syarat-syarat mind map yang bagus. Jadi kayak misalnya
dia minimal kalian bikin menggunakan 4 warna, spidol 4 warna, kemudian hurufnya kemudian dalam satu baris itu tidak boleh lebih dari 3 kata. Kemudian di ujung dari barisnya itu kalian tuliskan gambar, kemudian tulisannya itu ditulis di atas dari garisnya. Jadi kurang dan lebih contohnya seperti ini. Ih, kamera depan mode cermin lah teman-teman, tidak terlalu kelihatan. Jadi kira-kira seperti ini modelnya mind map. Nah, menurutku mind map ini juga sangat membantu dalam proses mengingat hal-hal yang penting, apalagi kalau materinya sudah banyak toh. Kalau materinya sudah banyak, mind map itu kayak inti-inti dari materinya, cabang-cabang dari materi, dan memudahkan kita untuk lebih mengingat, kayak seperti jalan pintas begitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya note taking. Jadi note taking itu dia sebenarnya kayak catatan biasa, tapi modelnya itu agak beda. Jadi saya kasih lihat nih, kurang lebih seperti inilah. Jadi dia dibagi dua, ada kolom yang tipis, yang kecil ini namanya nanti judul di atasnya itu choose, terus yang kolom yang besar ini dia judul atasnya adalah note. Nah, kemudian yang choose-nya ini diisi dengan kayak kata kunci, misalnya toh kayak faktor resiko tertular virus corona. Nah, di sini ditulis yang di choose-nya atau kolom kecilnya ini ditulis faktor resiko tertular virus corona. Nah, untuk penjelasannya itu ada di bagian note-nya sini. Jadi kalau mind map tadi dia seperti jalan pintas untuk menghubungkan pikiran-pikirannya kita, note taking ini dia lebih menjelaskan secara rinci mengenai materi-materi yang kita pelajari. Jadi kalau saya mau ujian toh, kalau sudah dekat-dekat ujian, aku tutup ini yang choose-nya. Jadi saya cuma baca notes-nya saja sini. Oh, kalau notes-nya kayak ini dia minta. Jadi note-nya ini toh di choose-nya ini seperti soal yang nanti diuraikan jawabannya pada note. Jadi kayak menurutku dengan mencatat seperti ini akan lebih mudah kita daripada kita mencatat kayak buku cetak tuh, kayak kita menyalin ulang buku cetak. Menurutku lebih mudah kita pahami dengan mencatat seperti ini. Kemudian yang ketiga itu kita buat catatannya kita itu semenarik mungkin. Maksudnya kalau misalnya kalian punya skill menggambar, gambar-gambar di catatannya kalian, toh kalau saya tidak ada skill menggambar pun sama sekali. Nah, kalau misalnya kayak kalian kayak saya tidak punya skill menggambar sama sekali, tapi bosannya nih lihat tulisan, toh kalian bisa variasikan menggunakan pulpen yang warna-warni. Nah, kalau kalian lihat catatan saya di semester 1 itu dalam satu halaman itu mungkin ada 4-5 warna. Jadi teman-temanku yang pinjam catatan, kayak astaga sakitnya mata aku lihat catatanmu, begitu ya. Jadi buat semenarik mungkin toh. Jadi sampai sekarang tuh saya tidak pernah menulis dalam satu halaman itu satu warna tintanya, kayak misalnya hitam semua, tidak pernah sekarang tuh. Sekarang paling sedikit itu 2 warna, kayak dalam satu halaman ada warna hitam dengan warna biru. Kemudian selanjutnya tips selanjutnya, kalian harus rajin diskusi dengan teman kalian. Karena kenapa? Seperti yang sampaikan, tingkat pemahaman orang itu beda-beda. Ketika kalian diskusi dengan teman kalian, peluang kalian untuk mendapatkan sebuah pemahaman-pemahaman baru dari apa yang dijelaskan oleh teman kalian yang mungkin lebih banyak membaca, itu akan lebih besar peluang mendapatkan ilmunya. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk bertanya kepada siapapun, dan jangan sungkan untuk mengajak orang diskusi. Jadi mungkin sekian itu tips-tips dari saya. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan. Saya minta maaf kalau misalnya gaya bicara saya agak cepat dan kalian mungkin agak sedikit kurang paham. Jika kalian kurang paham, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian sorry juga karena sebenarnya video ini saya janji uploadnya hari Rabu, tapi jadi uploadnya hari ini karena saya baru sempat. Kemarin itu kayak ada ujian topik toh, jadi sibuk banyak yang dikerja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di share jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, dan thank you.